Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel itu persamaannya memiliki 3 persamaan dan memiliki 3 variabel, di mana masing-masing variabel berpangkat paling tinggi 1. Bentuk umum dari SPLTP itu adalah 3 persamaan dan 3 variabel. Ini bentuknya secara umum, di mana pada bentuk ini persamaannya memiliki variabel X, Y, dan Z. Variabel tidak selamanya X, Y, dan Z, terserah. Boleh ABC, boleh KLM, boleh PQR, terserah. Tapi pada umumnya menggunakan variabel X, Y, Z. SPLTP dapat dikerjakan dengan 4 metode. Bisa kita gunakan metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi, dan metode determinan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas metode substitusi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode eliminasi. Metode eliminasi itu langkah-langkahnya. Pertama, kita ambil 2 persamaan, misalnya persamaan 1 dan 2. Kemudian persamaan itu kita eliminasikan. Eliminasikan ini kita samakan. Tujuan kita samakan, kita menghilangkan variabel tersebut. Jadi namanya eliminasi. Satu variabel bebas, jadi kita boleh menyamakan variabel X, boleh menyamakan variabel Y, boleh menyamakan variabel Z. Bebas. Nah, di sini kita mencoba menyamakan variabel X. Nanti kemudian diperolehlah persamaan yang keempat. Langkah selanjutnya, kita ambil lagi 2 persamaan selain dari persamaan di atas. Tadi misalnya kita ambil persamaan 1, 2. Berarti selanjutnya kita ambil persamaan 2, 3 atau persamaan 1, 3. Boleh. Kemudian kita eliminasikan. Tetapi untuk yang kedua ini tidak boleh bebas. Yang kedua ini harus ngikut yang pertama. Kalau yang pertama tadi kita samakan X, maka yang kedua kita harus samakan X juga. Setelah kita samakan X juga, maka diperoleh nanti persamaan yang kelima. Kemudian persamaan 4 dan 5 ini kita eliminasikan. Tadi kita kan menyamakan X, otomatis variabel X hilang, sehingga tinggallah variabel Y dan Z. Maka pada persamaan 4 dan 5 ini yang tinggal adalah variabel Y dan Z. Terserah kita mau eliminasikan Y atau Z. Misalnya kalau kita eliminasikan Y, maka dapatlah nilai Z. Kalau kita eliminasikan nilai Z, maka dapatlah Y. Setelah dapat nilai Y dan Z, baru langkah terakhirnya kita substitusikan. Jadi namanya eliminasi juga ada substitusi, tapi di akhir penyelesaian. Jadi setelah kita mendapatkan 2 variabel, untuk mencari variabel yang satu lagi kita harus substitusikan. Untuk lebih pahamnya, kita bahas contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini tentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi untuk persamaan berikut ini. Langkah yang pertama, kita ambil 2 persamaan. Misalnya di sini kita ambil persamaan 1, 2. Boleh ambil 2, 3, boleh ambil 1, 3 bebas. Di sini saya ingin mengambil 1, 2. Kemudian persamaan 1, 2 ini kita samakan variabelnya. Boleh X, boleh Y, boleh Z. Bebas yang mana mau disamakan. Di sini saya ingin menyamakan variabel X. Untuk menyamakan variabel X, berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2, biar nilai X-nya sama. Kemudian kita kalikan semua dengan 1, dapatlah 4X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9. Kemudian semuanya kita kalikan 2, dapatlah min 4X tambah 6Y kurang 2Z sama dengan 2. Persamaan ini kita tambahkan. Kenapa kita tambahkan? Karena yang kita samakan tandanya beda. Ini yang kita samakan tadi X. X yang kita samakan ini tandanya beda, yaitu yang satu positif, yang satu negatif. Karena beda, maka kita tambahkan. Itu dia kuncinya.
Kemudian min 4x tambah min 4x habis. Min 2 tambah 6y itu 4y. 3 ditambah min 2 itu z. 9 ditambah 2 itu 11. Dapatlah persamaan yang keempat. Langkah selanjutnya kita ambil lagi dua persamaan. Tadi persamaan yang pertama kita ambil persamaan 1, 2. Berarti yang kedua kita boleh mengambil persamaan 1, 3, boleh mengambil 2, 3. Di sini saya ingin mengambil 2, 3. Kemudian persamaan 2, 3 ini kita eliminasikan. Ingat, untuk langkah yang kedua ini kita mengikut yang pertama. Tadi yang pertama yang kita samakan nilai x, maka yang kedua juga harus x, tak boleh milih. Yang boleh milih adalah yang pertama tadi. Karena yang kedua ini samakan nilai x, maka ini juga harus samakan nilai x. Supaya sama nilai x-nya, yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Semuanya kita kalikan 1, dapatlah min 2x tambah 3y kurang z sama dengan 1. Yang bawah kita kalikan 2, dapatlah 2x kurang 2y tambah 4z sama dengan 10. Yang kita samakan x. Yang kita samakan x ini tandanya berbeda. Yang atas negatif, yang bawah positif. Karena tandanya beda, maka persamaan ini kita tambahkan. Min 2 tambah 2 habis. 3 tambah min 2 itu 1y. Min 1 tambah 4 itu 3z. 1 tambah 10 itu 11. Dapatlah persamaan yang kelima. Langkah selanjutnya, kita ambil lagi persamaan 4 dan 5 tadi. Persamaan 4 tadi 4y tambah z sama dengan 11. Persamaan 5 itu y tambah 3z sama dengan 11. Terserah yang mana yang mau kita eliminasikan. Boleh samakan nilai y, boleh samakan nilai z. Di sini saya ingin menyamakan nilai y. Berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 4, biar sama. Yang atas kita kalikan 1, berarti 4y ditambah z sama dengan 11. Kemudian yang kedua kita kalikan 4, dapatlah 4y tambah 12 sama dengan 44. Karena yang kita samakan y, ini kita samakan y, tandanya sama, yaitu sama-sama positif, maka dua persamaan ini kita kurangkan. Sehingga 4y kurang 4y habis. 1 kurang 12z min 11z, 11 kurang 44 min 33. Sehingga diperoleh nilai z sama dengan min 33 dibagi min 11, 3. Kemudian persamaan 4 dan 5 tadi, yang pertama yang kita samakan tadi y. Berarti langkah selanjutnya kita samakan adalah z. Untuk menyamakan z berarti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1, biar z ini sama. Yang atas kita kalikan 3, dapatlah 12 tambah 3z sama dengan 33. Yang bawah kita kalikan 1, dapatlah y tambah 3 tambah 11. Yang kita samakan z, lihat tandanya. Tanda z itu sama-sama positif. Kalau tandanya sama, maka dia kita kurangkan. Sehingga diperoleh 12 dikurang 1 itu dapatnya 11. 3 dikurang 3 habis. 33 dikurang 11, 22. Sehingga diperoleh nilai y sama dengan 22 dibagi 11 itu 2. Kemudian setelah kita dapat nilai y sama dengan 2, z sama dengan 3. Untuk mencari nilai x, kita tengok mana persamaan yang ada x. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh. Untuk menyelesaikan yang terakhir, untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian yang terakhir, kita harus substitusikan. Jadi pada eliminasi juga ada substitusi tapi di akhir penyelesaian. Di sini saya mengambil persamaan yang ketiga. X kurang y tambah 2z sama dengan 5. Ganti nilai y2, ganti nilai z-nya 3. Sehingga diperoleh nilai x kurang y-nya 2 tambah 2z-nya 3 itu 6. X min 2 tambah 6 itu 4 sama dengan 5. X sama dengan 5 kurang 4 itu 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x, y, z, yaitu 1, 2, 3. Kita coba bahas contoh kedua. Contoh kedua ini
memiliki 3 persamaan, variabelnya tidak lengkap. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita ambil 2 persamaan. Di sini saya mengambil persamaan 1 dan 2. Boleh persamaan 2 dan 3, boleh persamaan 1 dan 3 bebas. Di sini saya mengambil persamaan 1 dan 2. Kemudian kita eliminasikan. Untuk persamaan yang variabelnya tidak lengkap, cara mengeliminasikannya kita lihat yang sama. Untuk 2 persamaan ini, 1 dan 2, ini yang samanya adalah memiliki variabel Y. Sedangkan di sini X-nya nggak punya, Z-nya nggak punya, berarti nggak bisa dieliminasikan. Sehingga persamaan 1 dan 2 yang bisa dieliminasikan cuma Y. Maka kita samakan nilai Y. Supaya sama, nilai Y yang atas kita kalikan 1, nilai Y di bawah kita kalikan 3. Kita kalikan yang atas dengan 1. 2X kurang 3Y sama dengan min 4. Kita kalikan dengan 3, 3Y tambah 6Z sama dengan 24. Yang kita samakan ini adalah Y. Yang kita samakan Y ini tandanya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif. Karena dia tandanya berbeda, maka persamaan ini kita tambah. Kita tambahkan berarti 2X ditambah 0 itu 2X, min 3 tambah 3 itu habis, 0 ditambah 6 itu 6Z. Sama dengan min 4 ditambah 24, 20. Ini persamaan yang keempat. Kemudian persamaan keempat tadi sama variabelnya dengan persamaan yang ketiga. Maka kita gabung persamaan 3 dengan persamaan yang keempat. Memiliki variabel X, Z. Kemudian kita eliminasikan atau kita samakan. Di sini saya menyamakan variabel X. Supaya sama, yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 2. Yang atas kita kali 3 dapat 6X, tambah 18 sama dengan 60. Yang bawah kita kali 2, 6X, dikurang 10Z sama dengan min 24. Kemudian yang kita samakan tadi X. Karena yang kita samakan X ini tandanya sama, maka harus kita kurangkan. Maka persamaan ini kita kurangkan. 6X kurang 6X habis, 18 kurang jadi tambah. 18 tambah 10, 28Z. Sama dengan 60 kurang tambah 60 tambah 24, 84. Sehingga diperoleh nilai Z sama dengan 84 dibagi 28, yaitu 3. Kemudian persamaan tadi kita menyamakan X. Maka untuk yang kedua kita samakan Z. Supaya Z sama, yang atas kita kalikan 5, yang kedua kita kalikan 6. Kita kalikan 5, dapatlah 10X ditambah 30Z sama dengan 100. Kita kalikan 6, 6 kali 3, 18, dikurang 30Z sama dengan min 72. Yang kita samakan Z. Nilai Z yang kita samakan ini tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Karena berbeda, maka persamaan ini kita tambah. 10 tambah 18, 28. 30 tambah min 30 habis. 100 tambah min 72 itu 28. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 28 dibagi 28, itu hasilnya 1. Karena hasilnya sudah dapat 2 variabel, maka untuk mencari variabel yang ketiga kita harus substitusikan walaupun dia eliminasi. Jadi pada eliminasi, himpunan penyelesaian yang terakhir harus kita substitusikan. Substitusikan itu kita masukkan. Kalau eliminasi kita samakan untuk dihilangkan. Karena ada nilai X sama dengan 1, Z sama dengan 3, kita ingin mencari nilai Y. Persamaan yang ada nilai Y yaitu persamaan 1, persamaan 2. Maka kita boleh mengambil persamaan 1 atau persamaan 2, terserah. Di sini saya ingin mengambil persamaan yang kedua. Y tambah 2Z sama dengan 8. Saya ganti nilai Z-nya dengan 3, maka dapatlah 2 kali 3, 6 sama dengan 8. Y sama dengan 8 dikurang 6 itu 2. Sehingga dapat nilai Y sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. Berarti 1, 2, dan 3.
Setelah kita mengerjakan dua soal ini yang sama dengan soal sebelumnya, yaitu metode substitusi, kita buktikan bahwa dengan menggunakan metode substitusi dan menggunakan metode eliminasi, maka himpunan penyelesaiannya juga sama. Untuk lebih memahaminya, coba kita kerjakan soal yang diberikan ini, yang ada dua ini, dengan menggunakan metode eliminasi. Apakah hasilnya juga sama dengan soal yang video sebelumnya tentang metode substitusi? Demikianlah video yang saya jelaskan pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.